Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera, damai sukacita untuk kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dari 2 Korintus 11 ayat 23-33 dan dengan tema menderita dalam melakukan pemberitaan Injil. Sepotong arang harus mengalami panas ribuan derajat dan tekanan yang tinggi untuk menjadikannya berguna dalam melunakkan sebuah besi sehingga dapat ditempa menjadi sebuah pedang. Dengan itu, untuk menjadi seorang yang sukses, maka kamu harus siap menerima kesulitan dan tekanan sebagai sebuah realita dan dinamika perjalanan hidup Anda. Kesulitan memang harus kamu lewati untuk membuat kamu semakin kuat. Banyak orang Kristen mengeluh dan bersungut-sungut jika sedang dalam masalah dan penderitaan. Saat ini, mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, seorang pemberitaan Injil yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Meskipun sudah melayani Tuhan, kita dapat melihat apakah kehidupan Paulus terbebas dari masalah? Justru sebaliknya, ujian, tantangan, aniaya, ancaman, dan penderitaan datang silih berganti. Kecewa, putus asa, menyerahkah ia dalam panggilan Tuhan? Tentu tidak. Malah sebaliknya, ia terus melangkah dan berlari mengerjakan panggilan Tuhan dengan penuh komitmen. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa itu komitmen? Secara umum, berarti kerelaan melakukan apapun dan berkorban apa saja untuk sesuatu yang diyakini. Komitmen juga diartikan suatu janji terhadap diri sendiri atau orang lain yang tercermin dalam tindakan nyata. Komitmen itu mudah untuk diucapkan, tapi sukar dijalankan. Namun, Rasul Paulus membuktikan komitmennya dengan tindakan nyatanya. Tokoh Alkitab yang begitu banyak berjasa bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja mula-mula, yakni Rasul Paulus, juga tidak luput dari berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam pelayanan pekabaran Injil yang dilakukannya. Khususnya pelayanan Paulus selama 18 bulan di Korintus. Dan selama ia berada di Korintus, begitu banyak tantangan yang harus dihadapinya, baik dari kelompok orang-orang Yahudi maupun dari petentang-petentang Paulus yang notabene adalah warga jemaat Korintus sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang mendasari Paulus sehingga ia tetap kuat di tengah penderitaan yang ia hadapi? Dasarnya ialah pengorbanan Kristus di kayu salib. Paulus menyadari bahwa 2 Timotius 3 ayat 12, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang percaya kita hidup di dalam kasih karunia. Masalah dan persoalan tetap saja menerpa. Dalam keadaan buruk sekalipun, kasih karunia Tuhan yang akan menopang dan menolong, sehingga kita dapat melewati segala sesuatunya. Namun, melalui pelayanannya, banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Penderitaan tak mampu menghalangi Paulus mengerjakan panggilan Tuhan dengan penuh komitmen. 2 Korintus 12 ayat 9 menjadi penutup untuk khotbah kita pada hari ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Melalui firman ini, kita akan dikuatkan dalam menghadapi sebuah masalah dan penderitaan yang kita hadapi sampai saat ini. Tuhan tidak pernah